what's up, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Suzuki Swift. Penasaran kan seperti apa modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Dan satu lagi nih, bagi kalian yang mobilnya ingin direview oleh seva.id, bisa banget kalian bisa kirim email yang ada di deskripsi. Oke, gua tunggu ya mobil kalian di channel YouTube seva.id. Ini dia modifikasi godaan lelaki. Halo Bro Dendi. Halo, Apa kabar? baik. Baik, wah ini dia ya, Suzuki Swift Monster Sport. Benar ya gue ya? Iya, Suzuki benar. Swift Monster Monster Sport. Sport. Nah, Nah oke bro, boleh cerita sedikit nggak bro? Kira-kira sejak kapan lu mulai suka dengan modifikasi ini? kalau suka sama modifikasi sebenarnya sih dari SMP udah suka ya. Ini ya, cuman baru mulai ngejalaninnya itu waktu pas SMA. SMA baru bisa teraplikasikan ya? Nah kira-kira mobil pertama apa nih bro? Mobil pertama itu dulu ada Corolla DX tahun 70, Wah old school ya? old school. Wah, lebih enak dong dari, maksudnya upgrade-nya ketika mobilnya mobil tahun muda jadinya. Iya, benar. Oke, kemudian setelah itu langsung ke Swift apa gimana? Enggak, habis itu kita ke DX lagi tahun 82, habis dari ke DX baru ke sini. Baru ke sini. Nah, dari konsepnya Suzuki Swift lu ini adalah Monster Sport ya? Iya. Kenapa tuh, Bro? Karena dia emang sebenarnya dari partnya soalnya jarang ada di sini. Kita juga apa namanya, pengen beda lah dari yang lain ininya. Oh, pengen Cuma beda. rata-rata kan di sini pasti Suzuki Sport semua ininya. Nah, makanya kita ngambil konsepnya yang Monster Sportnya. Monster Sportnya. Nah, ketika lu mencoba dengan konsep Monster Sport tadi, susah nggak sih lu mencari itunya barang-barangnya? Kalau susah udah pasti susah. Udah pasti susah. Semua barangnya itu soalnya rata-rata nggak ada di Indonesia semua. Rata-rata paling kita ngambilnya di Malai atau langsung ke Jepangnya langsung. Oh, seperti itu. Nah, part yang paling susah nih, Bro, dari antara semua yang udah diaplikasikan di Swift lu nih? Bumper. Bumper. Ini sih bumper belum yang Monster Sportnya. Ini baru customan saya sendiri. Memang kalau yang aslinya itu susah banget masukin ke Indonesianya. Oh, berarti ini adalah bumper sport yang mengacu pada ke aslinya ya. Dan akhirnya lu buat sendiri. Iya. Nah, oke nih, kita bahas Suzuki Swift Monster Sport lu ini dari eksterior dulu nih, Bro. Kira-kira dari eksteriornya sendiri nih, sudah dilakukan perubahan apa aja nih? Yang perubahan sih yang paling mencolok pertama di kap mesin. Kap mesin ini pakai yang Monster Sport ininya, dilapisin karbon. Oke. Untuk bumper paling kita tambahin add-on yang mirip-mirip sama Monster Sportnya juga. Headlamp ini punyanya Suzuki Sport. Kalau ini Mega Option. Oke. Kalau ke belakang itu dia pakai diffusernya GT3. Oke, pakai diffuser GT3. Sama kalau kaki-kakinya paling pakai NKS Tarmac 18. Lebar 7, bannya pakai Cambiro SX2. Untuk ukuran profilnya itu 205 50 16. Multi fitment berarti ya? Iya. Nah, kalau untuk suspensinya? Suspensinya sih gue custom sendiri. Lu custom sendiri? Heeh. Oke, nah kemudian lu bilang kan tadi bumpernya itu add-on ya berarti ya? Iya. Cuman ini lu satuin berarti ya? Disatuin, jadi didempul lagi biar nggak kelihatan kayak add-on. Oke bro, kayaknya grillnya juga custom ya bro ya? Iya, kalau grill custom juga modelnya hampir sama kayak yang monsternya. Kecuali emblemnya, kalau emblemnya emang benar asli monsternya. Intinya. Emblemnya asli monsternya. Oke, nah kemudian kalau dari belakang nih, dari spoilernya? Kalau belakang spoiler pakai yang asli GT3-nya. GT3. Sama kayak ininya juga stop lampnya juga sama dia. Stop lampnya juga pakai GT3. Pakai GT3 juga. Nah kalau boleh tahu ini warna aslinya apa nih bro tadi? Warna aslinya sebenarnya ini biru muda tadinya. Biru muda. Cuman udah sempet ini warna keempat berarti. Warna keempat. Tadinya itu dari biru muda ke biru tua, biru tua ke kuning, dari kuning baru ke sini. Baru ke hitam ya. Oke, nah bro, untuk konsepnya sendiri. Nah, dari awal lu modif Swift lu ini, konsepnya udah apa aja nih bro? Tadi. Dari awal sih sebenarnya dari rally look, habis itu ke JDM, habis itu ke racing look juga pernah. Sampai gue main ke elegan pun pakai pelek Mercy juga pernah. Pakai pelek Mercy juga pernah. Oke, nah kenapa kok lu bisa akhirnya memutuskan untuk gue pakai ini deh, konsepnya adalah Monster Sportnya dari Suzuki Swift ini, kenapa bro? Karena jarang sih yang ada pakai di sini. Waktu lama sih itu, sudah gitu ya gue demen aja sama desainnya.
ininya. Ya. Oke, nah kalau dari interiornya boleh kita lihat, Bro? Boleh. Oke bro, nah sekarang kita masuk ke sektor interiornya sendiri nih. Nah dari Swift lu ini udah lu lakuin modifikasi apa aja nih dari sektor interior? Kalau yang interior pengen tachometer, Oke. pakai tachometer, habis itu setir ganti yang OMP, untuk pedal ganti yang Monster Sport. Pedalnya lu ganti Monster Sport ya? Oke. Shift knob juga sama, itu ganti yang Monster Sport juga. Kalau head unit kita pakai Pioneer dia. Oke. Nah kalau untuk joknya sendiri? Joknya sendiri kita pakai Recaro LM bantal. Udah sih itu aja kalau bagian interior. Bagian interior. Nah, nggak banyak. Ya, nah dari sektor interior nih udah lakuin perubahan berapa kali nih bro? Kalau interior sih yang 2 kali aja sih. 2 kali. Berarti dari yang yang pertama itu gua pakai racing roll bar, pakai racing, sama sekarang kayak begini. Oke, begini. Sorry, 5 seater ya berarti. Tetap 5 seater. Nah kalau dari audio lu Nggak begitu pakein audio sih kalau ini. Oh, berarti lu lebih main ke performa dari engine ya berarti ya? Dari engine sama penampilan sih kalau Dari penampilan. Oke, sih kalau dilihat looknya sih lebih menarik ya, dan kalau dilihat Swift ini juga untuk performanya juga bagus, Ya, gitu. bagus, Nah, udah. berarti gue boleh lihat ya dari sektor Boleh. engine nih. Oke bro, kan tadi tempat lu bilang lu lebih ke performa dari engine ya berarti. Nah kalau Ya. dari sektor engine nih, sudah lu lakuin perubahan apa aja nih? Kalau perubahannya sih kalau yang sekarang sedikit ya, paling cuma di porting polish sama triangle valve aja. Nah, kalau untuk ininya sih paling penambahannya untuk open filter aja, pakai Shimota sama cover buat mesin Karbon ya? karbon. Nah kalau dulunya nih, kalau boleh cerita nih, kan lu bilang tadi kalau sekarang, nah kalau dulunya seperti apa nih? Kalau dulunya ini turbo full HKS ininya. Dari kaki-kaki, dari mulai mesin semua itu dari HKS semua. Dari HKS. Oke. Nah kalau sekarang kalau dilihat dari sektor kaki-kakinya tadi lu bilang kan cuma velg dan per custom. Kemudian ada Iya. lagi nggak? Ada di laknatnya pakai Project U, sama underbarnya juga pakai Ultra Racing, sama stud bar. Oh, stud bar. Oke. Nah kalau secara performa nih dari yang standar ke yang sekarang yang ada di engine lu ini, so far gimana bro? Oh, buat gue sih lebih enak sih, dia Lebih lebih enak. enteng soalnya kan sekarang jadinya. Dibandingin namanya standarnya jauh sih. Oh jauh. Nah kalau boleh tahu nih, ini konsep yang lu lakukan dari kayak Monster Sport ini udah berapa lama berjalannya bro? Ini udah hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun. Dan ngebangunnya itu berapa lama? Karena kan tadi lu sempat bilang karena ini partnya kan susah dicari. Akhirnya gua ada beberapa yang harus gua custom akhirnya. Ya itu dari semenjak gua main modifikasi lagi, kan sempat vakum dulu gua soalnya. Baru ke konsep ini, baru sekarang ini juga ini belum semuanya sih. Oke. Nah, untuk kedepannya nih bro, kan dulu tadi kan lu sempat bilang juga nih ini belum semuanya. Untuk kedepannya lu ada proyek apa lagi nih buat Swift ini? Gua cari sih yang udah pasti bumper. Oh bumper lu pengen benar-benar dari Monster Sportnya? dari monsternya, sama ya paling di sektor mesin pastinya sih pengen kayak dulu lagi lah, kayak pakai turbo lagi. Oke, biar lebih performanya lebih ini ya, lebih mantap. Nah bro, buat yang punya Swift nih bro, yang mungkin yang tidak tergabung dari SCI ya, Iya. bukan tergabung dari SCI. Nah mungkin mereka ingin memodif mobilnya daripada dia harus menjual, mending gue refreshing lah, maksudnya refresh lah. Gue akan memodif bagian part yang akan ada di modif. Nah kira-kira menurut lu nih yang udah lama menggunakan Swift sendiri, kira-kira apa bro, kira-kira rekomendasi yang bisa lu sarankan buat viewers? Kalau untuk mobil Suzuki Swift sendiri sih sebenarnya sekarang tergantung dari orangnya juga ya, maunya kayak gimana temanya. Yang penting sih
di part-part yang bagian mesinnya itu harus sehat sih yang penting gitu. Soalnya kan namanya mesin juga, apalagi yang tahun 2008 kayak gini, adalah beberapa pasti trouble, terutama di bagian sensor O2-nya itu selalu pasti kena. Di Swift 2008? Klasmen 2008, kalau atasnya juga pun pasti sama ya? pasti Oh, kena. berarti itu hal yang harus diperhatikan ya selain lu untuk memodif. Nah, kemudian apa lagi bro kira-kira? Kalau ini kayak kaki sih, kalau kaki soalnya udah umur kan, Iya. harus diganti pasti itu. Oke, nah pertimbangan lu kenapa milih custom pair, kenapa nggak pakai coilover, kenapa bro? Karena gue masih buat harian. Oh, masih buat harian ya? Lebih Ya enak? lebih enak lah, soalnya masih dipakai ya. Kalau kita pakai coilover juga kan keras ya, buat harian kita juga jadi nggak nyaman. Oke, ini kalau so far ini buat daily use udah enak banget ya bro ya? Oke deh bro. Bro Dendi, thank you ya bro ya. Sampai ketemu lagi, sukses buat project Swift-nya. Iya. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Dendi seputar modifikasi Suzuki Swift yang berkonsep adalah monster sport. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi kalian yang punya Suzuki Swift. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.